أنا أريد أسأل عن العيد في السعودية، كيف يعني بعد صلاة العيد ماذا تعمل؟ إذا مثلا اروح افطر بالقرموس اول شيء. ها نروح نعيد على الأهل في البيت. صحيح زيارة. أهل بعدين في البيت زي كذا. Jadi sama aja sih kalau misalkan setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, mereka juga sama setelah selesai ziarah ke sesama keluarga, teman, sahabat. Oke, terima kasih. Thank you. Syukron. Welcome. Oke, wow. Senang. Jadi tradisi orang Arab juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah di kesempatan kali ini masih membahas tentang Kang Aris Channel. Kalau di video sebelumnya kita telah bahas tentang mudik, yang dimana di konten beliau berujar bahwa mudik dan halal bihalal tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seharusnya Salafi atau yang mereka gelari Wahabi ini juga membid'ahkan acara mudik dan halal bihalal tersebut. Mudik lebaran itu bid'ah. Jika teman-teman Wahabi mau konsisten, harusnya mudik lebaran itu masuk di dalam kategori bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari raya Idul Fitri gak pernah itu namanya mudik, apalagi halal bihalal. Jelas ini adalah tradisi khas Indonesia. Tapi faktanya Nabi dan sahabatnya dalam peristiwa atau sejarah Fathul Makkah itu beliau dan sahabatnya melakukan mudik dari Madinah menuju ke Mekah yang dilakukan pada 10 Ramadan 8 Hijriah atau 8 Juni tahun 632 Masehi. Sama seperti yang kita lakukan di zaman ini, yaitu kita mudik juga adalah di bulan Ramadan. Kemudian juga beliau mengklaim bahwa tradisi mudik ini adalah tradisi baik khas Indonesia yang secara tidak langsung itu tidak berasal dari Rasulullah SAW. Padahal dengan adanya peristiwa Fathul Makkah itu menunjukkan bahwa kegiatan mudik sudah dilakukan Nabi dan sahabatnya jauh sebelum tradisi mudik yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Dan kesempatan kali ini kami akan mengangkat tentang halal bihalal. Dan di video ini kami tampilkan sebuah video footage halal bihalal dari kanal YouTube kami yang kami upload dan terjadi tahun 2023 silam yang diadakan di salah satu mushola yang ada di lingkungan kami. Dan ini memang acara rutin dari tahun ke tahun ya. Tradisi halal bihalal diperkirakan itu berkembang di Indonesia pada abad ke-20, terutama di kalangan pesantren dan masyarakat di Pulau Jawa. Alim ulama dan tokoh agama mencetuskan gagasan ini sebagai sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah setelah Idul Fitri. Dilansir dari laman online Detik Hikmah, halal bihalal dalam Islam menurut Kiai Haji Abdul Muiz Ali, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan halal bihalal atau saling menghalalkan atau memaafkan serta melupakan kesalahan masa lalu seseorang dan kelompok Quraisy di Mekah yang semula itu memusuhi dan menentang dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Jadi ya jelas ya bahwa sejarah atau peristiwa Fathul Makkah yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat ini
adalah merupakan dasar hukum, ya, dasar bahwa Nabi itu pernah melakukan kegiatan mudik dari Madinah ke Makkah dan juga melakukan kegiatan halal bihalal bersama penduduk Makkah saat itu. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdul Muiz Ali tersebut, jadi cukup jelas pula dikatakan bahwa halal bihalal juga pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Acara halal bihalal itu adalah sarana, dan sarana itu tidak masuk dalam kategori bid'ah seperti halnya mudik. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa acara halal bihalal dalam acara pelaksanaannya jangan sampai diisi oleh kegiatan-kegiatan yang bernilai bid'ah atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Perlu juga untuk tidak ikhtilat atau peserta halal bihalal laki-laki itu dipisah dengan peserta halal bihalal perempuan, dan lebih baik materinya itu diisi dengan kajian ilmu. Jadi demikian yang dapat kami komentari dari video Kang Nuris Channel, dengan tidak mengurangi hormat kami kepada beliau. Dan sekali lagi, kalau dibandingkan dengan keilmuan beliau, ya sungguh ya, kami ini al-faqir, tidak ada apa-apanya. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di video berikutnya dengan topik dan pembahasan yang lain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, halal bihalal dicontohkan Rasul, masalah ekspresi kesenangan pada hari Lebaran ini bukan masalah ibadah, tapi masalah tradisi. Yang masalah ibadah adalah masalah solatnya. Solatnya silakan anda solat sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Khutbah dulu baru kemudian solat dulu baru kemudian khutbah. Tidak boleh khutbah dulu baru solat, ini melanggar. Tidak boleh tatkala solat pakai adzan dan iqamat, karena solat itu tidak ada adzan dan iqamat. Tidak ada namanya solat tahiyatul lapangan, nggak ada. Ya, ini semua ikut contoh Nabi SAW. Tapi kalau ekspresi tentang kesenangan pada hari tersebut boleh. Contohnya, ini saya sudah jelaskan perkataan Imam Son'ani. Ya, jadi boleh bersenang-senang pada hari Lebaran. Waktu hari Lebaran, ya orang-orang Habasyah bermain-main di masjid sampai Rasulullah SAW panggil Aisyah, mau nonton nggak? Sampai Aisyah nonton. Mereka bermain-main apa di masjid. Maksud saya seandainya hari Lebaran ada lomba manjat pinang, itu nggak jadi masalah. Bersenang-senang hari tersebut. Tapi kesenangan orang Islam beda dengan umat-umat yang lain. Kalau kesenangan orang Islam dibuka dengan sholat, waktunya sholat dibuka dengan ibadah luar biasa. Dibuka dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda dengan umat-umat lain. Umat lain namanya hari raya mereka, senang-senang mereka murni duniawi. Nah, tapi bersenang-senang boleh, halal bihalal boleh. Ya, dan ini dilakukan di Arab Saudi juga. Ya, seperti kita Jamiah Islamiyah hari kedua baru kita kumpul, semua mahasiswa dikumpulkan. Terkadang mungkin hari ketiga, hari kedua dikumpulkan makan-makan dari universitas. Karena hari pertama mungkin sibuk sama keluarga macam-macam, hari kedua kumpul mahasiswa semua makan-makan. Sampai kemarin setelah seminggu kalau tidak salah ada acara kumpul-kumpul. Namun namanya bukan halal bihalal ya. Karena halal bihalal itu secara bahasa aneh maknanya. Halal karena halal. Maksudnya gimana? Tapi namanya kita kumpul-kumpul setelah apa? Setelah Id. Ini istilah orang Indonesia saja, halal bihalal. Dalam Arab tidak ada istilah ini, tapi pelaksanaannya boleh-boleh saja. Enggak jadi masalah. Yang penting dijauhkan dari hal yang haram. Jangan sampai halal bihalal kemudian ikhtilat, putar lagu dangdut, ya. Nah, ini tidak boleh kalau sudah seperti itu. Saya dulu pernah menghadiri acara halal bihalal di satu tempat waktu saya masih dahulu belum ngaji. Ya, ada musiknya, kemudian ada kasidahnya sambil musik-musik mungkin biduan wanita dan macam-macam. Ini tidak boleh kalau seperti ini. Tapi kalau kumpul-kumpul, kemudian mungkin acara makan, apalagi diselingi pengajian, enggak, boleh-boleh saja. Ini ekspresi kesenangan, boleh ya. Dengan cara apa saja selama tidak melanggar syariat.